Hujan turun deras malam itu, membasahi jalanan tanah desa Kalimukti yang sepi dan gelap. Di balik tirai hujan, suara tangisan perempuan terdengar sayup dari rumah kecil di pinggir hutan. Sinar temaram lampu minyak memantul di kaca jendela, menggambarkan bayangan tubuh seorang perempuan hamil besar yang sedang meringis kesakitan. "Bu, tolong," sakitnya makin menjadi. Lirihnya sambil menggenggam erat tangan suaminya. Pria itu mengangguk cemas. "Aku sudah panggil Bu Narti. Sebentar lagi sampai." Tak lama kemudian, langkah cepat terdengar di luar. Seorang perempuan parubaya masuk dengan tergesa membawa tas bidan berisi peralatan. "Bu Narti datang," ujar pria itu lega. Bidan Narti segera duduk di sisi ranjang. Wajahnya tenang, namun matanya penuh perhatian. Ia memeriksa detak jantung bayi, lalu ekspresinya berubah. "Ini aneh." "Ada apa, Bu?" tanya sang suami panik. Detak jantung bayi menghilang. Sekujur tubuh si ibu menggigil. "Apa maksudnya, Bu?" "Aku harus periksa lebih dalam. Tapi ini tidak biasa." Bayinya seperti hilang. Perut si ibu yang semula menonjol kini terlihat sedikit lebih kecil. Bu Narti membelalakan mata. Tak ada pendarahan. Tak ada tanda keguguran. Tapi bayi itu benar-benar menghilang. Esok paginya, kabar menyebar cepat. Ibu hamil bernama Sri itu melahirkan kosong. Tak ada bayi, tak ada darah, hanya rasa nyeri seperti habis melahirkan. Warga ramai berbisik, mulai dari dugaan gangguan jin sampai karma masa lalu. "Ini bukan pertama kalinya," ucap Bu Narti pelan saat duduk di beranda rumahnya sore itu. 2 bulan lalu, ada ibu hamil yang bayinya juga hilang dan yang satu lagi, meninggal tanpa jejak. Suaminya, Pak Darmo, pensiunan guru yang kini lebih sering mengurus kebun, memandang istrinya cemas. "Kamu yakin ini bukan sekadar kasus medis, Narti? Aku sudah jadi bidan hampir 20 tahun. Tak ada istilah bayi menghilang begitu saja." Hening sejenak. Angin meniup daun-daun kering di halaman. "Kamu curiga sesuatu?" tanya Pak Darmo hati-hati. Bu Narti mengangguk. "Aku pikir ini pesugihan." Pak Darmo mengernyit. "Pesugihan?" "Ya. Tapi bukan sembarang pesugihan. Ini mengincar bayi dalam kandungan." Malam kembali datang. Di rumah yang sama tempat Sri kehilangan bayinya, suaminya, Raka, duduk sendiri dalam gelap. Ia tampak lesu. Tiba-tiba, pintu rumah diketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Raka membuka, dan seorang lelaki berjubah hitam berdiri di depan. Wajahnya tertutup tudung kain, hanya suara beratnya yang terdengar. "Kau sudah diberi kekayaan. Tapi syaratnya belum lunas." Raka gemetar. "Saya sudah menyerahkan bayi saya." "Belum cukup. Kau sudah kaya, rumahmu diperbaiki, motor barumu datang. Kau ingin usahamu lancar terus?" Raka mengangguk, ketakutan. "Lalu kau tahu apa yang harus kau lakukan?" Ibu hamil lainnya sedang menuju bulan ke-7. "Ambil sebelum purnama." Kemudian pria berjubah itu menghilang ke dalam bayangan. Raka terjatuh, tubuhnya gemetar. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, tapi jiwanya mulai menolak. Dosa ini terlalu besar. Namun ia juga ingat dulu ia miskin, dihina tetangga, istrinya hampir bunuh diri karena depresi tak punya apa-apa. Pesugihan ini satu-satunya jalan yang tersisa. Di sisi lain desa, Bu Narti mulai mengumpulkan data. Ia menelusuri catatan kehamilan para ibu, melihat pola waktu, bulan kehamilan, hingga posisi rumah mereka. Anehnya, semua korban tinggal di bagian barat desa.
Dan dari semuanya, hanya satu yang sempat sembuh dan berhasil melahirkan. Ia datangi perempuan itu, bernama Rina. "Aku pindah rumah, Bu," kata Rina. "Suamiku ajak tinggal di kota saat usia kandungan 7 bulan. Kenapa pindah? Waktu itu, suamiku mimpi buruk terus. Katanya ada sosok hitam duduk di dada kami saat tidur. Lalu malam terakhir, dia lihat ada bayangan berdiri di jendela. Besoknya kami pindah." Mata Bu Narti menyipit. Usia 7 bulan, berarti masuk masa purnama rahim, saat roh bayi mulai sepenuhnya menyatu. Malam itu, Bu Narti berdoa di surau kecil desa. Dalam sujudnya, ia meminta petunjuk. Hatinya gelisah. Teror ini belum selesai. Bahkan mungkin baru saja dimulai. Tiba-tiba, dari arah luar, terdengar suara tangisan bayi lalu hilang begitu saja. Saat ia keluar, tak ada siapa-siapa. Tapi di tanah, ada jejak kaki, telanjang, kecil, dan basah seperti habis berjalan dari tempat jauh. Jejak itu mengarah ke rumah salah satu tetangganya yang baru hamil. Bu Narti mengepalkan tangan. Kalau ini benar pesugihan, maka tak bisa dibiarkan. Pagi itu, langit di atas desa Kalimukti tampak murung, seakan ikut menyimpan rahasia gelap yang belum terungkap. Bu Narti berdiri di depan rumah Pak Lurah, matanya menatap gerbang besi yang kini sudah berkarat. Dia datang dengan satu tujuan, meminta izin menyelidiki lebih dalam hilangnya ibu-ibu hamil di desa mereka. Pak Lurah keluar dengan mata sembab, mungkin karena begadang semalaman. "Bu Narti, panjenengan datang pagi-pagi. Ada apa?" "Saya perlu bicara soal ibu-ibu hamil yang kehilangan bayi, Pak. Ini sudah kejadian ketiga." Pak Lurah menarik napas dalam. "Saya tahu, Bu. Tapi ini bukan ranah kita." Warga sudah resah. Mereka pikir ini ulah jin penunggu hutan. Kalau kita terlalu jauh ikut campur, bisa-bisa kita ikut celaka. Bu Narti menggeleng tegas. "Bukan jin. Saya yakin ini manusia, Pak. Ada yang sedang melakukan pesugihan dan tumbalnya adalah janin dalam kandungan." Pak Lurah menatapnya dalam-dalam. Raut wajahnya berubah. "Bu, hati-hati kalau bicara. Jangan sembarangan nuduh." "Saya nggak nuduh siapa-siapa, Pak. Tapi saya tahu, ada yang menginginkan kekayaan instan, dan menggunakan bayi belum lahir sebagai tumbal." Pak Lurah terdiam sesaat. Lalu mendekat dan berbisik lirih, "Kalau memang benar, siapa pelakunya?" Bu Narti mengangkat satu nama. "Raka." Pak Lurah tersentak. "Suami Bu Sri?" "Ya. Hidupnya berubah drastis dalam sebulan terakhir. Dari jualan keliling yang gak laku-laku, sekarang punya motor baru, toko sembako, bahkan kabarnya dapat kontrakan di kota." Pak Lurah tidak menjawab. Wajahnya cemas. Tapi sebelum Bu Narti pergi, ia memegang bahunya. "Kalau panjenengan benar, hati-hati. Orang yang sudah menjual jiwanya ke setan tidak akan ragu menghilangkan nyawa manusia." Malam hari, Bu Narti duduk di ruang kerjanya. Ia menyalakan lilin, membuka buku tua warisan dari ayahnya dulu, seorang dukun putih yang meninggal 10 tahun lalu. Buku itu berisi catatan ritual-ritual gelap yang pernah terjadi di tanah Jawa. Salah satu halaman membuat matanya membelalak. Pesugihan janin. Tumbal harus janin hidup dalam kandungan, diambil tanpa suara, di malam purnama. Setan yang diberi nama, Batara Kerucuk, akan menghisap ruh bayi itu, lalu memberikan berkah kekayaan dalam waktu 3 hari. Pelaku akan terikat, harus terus memberi satu janin setiap purnama atau nyawanya sendiri jadi gantinya. Tangan Bu Narti gemetar. Ia tahu ini bukan dongeng. Ia sudah melihat dampaknya sendiri.
Namun yang membuatnya semakin syok, di bawah deskripsi itu tertulis nama-nama pelaku terdahulu. Satu nama tertulis tebal. Sutrimo, Kalimukti, 1987. Itu adalah nama ayah dari Raka. Jadi, pesugihan ini sudah turun-temurun? Sementara itu, di tempat berbeda, Raka duduk di ruang belakang rumahnya. Di hadapannya, berdiri sosok berjubah hitam. Di tangannya, sebuah kendi berisi cairan merah gelap. Korban selanjutnya harus diambil 3 hari lagi. Suara makhluk itu bergaung. Raka menunduk, matanya sembab. Saya tak sanggup lagi. Saya sudah cukup kaya. Saya berhenti. Tidak bisa. Suara itu mengguntur. Kau sudah diberi. Jika tidak memberi balik, anak istrimu akan kami ambil. Raka meraung, jatuh bersimpuh. Jangan anakku, jangan istriku. Makhluk itu hanya tertawa dingin. Satu ibu hamil lagi. Rumahnya di timur desa. Namanya Sari. Hamil 7 bulan. Ambil saat malam Jumat Kliwon. Dan ia menghilang dalam asap hitam. Malam Jumat Kliwon. Bu Narti sudah tahu target selanjutnya. Ia tahu Sari, perempuan muda yang baru 2 tahun menikah, tinggal di ujung jalan setapak yang jarang dilewati. Suaminya kerja malam di kota. Malam ini, Sari sendirian. Bu Narti tak bisa tidur. Ia berjalan pelan menyusuri jalan menuju rumah Sari, membawa senter dan pisau kecil warisan ayahnya, yang konon ditanam dengan doa-doa penangkal jin. Sesampainya di depan rumah Sari, ia mengintip lewat jendela. Sari sedang duduk membaca buku, tampak tenang. Tak ada firasat buruk. Tapi Bu Narti memilih menunggu. Jam menunjukkan pukul 1.13 dini hari. Angin malam makin dingin. Daun-daun berbisik. Tiba-tiba, anjing desa menggonggong bersahutan. Lalu, suara langkah. Dari kegelapan muncul sosok bertudung hitam, memanjat dinding samping rumah Sari, lalu menyelinap masuk dari jendela dapur. Bu Narti berlari diam-diam ke belakang. Ia melihat Raka. Ya, Raka, masuk ke kamar Sari dengan membawa kantong hitam. Tangannya memegang sesuatu yang tampak seperti pisau kecil berukir, benda yang sangat khas dalam ritual pesugihan. Sebelum Raka sempat mendekati ranjang, Bu Narti menerjang masuk. Berhenti. Raka terkejut. Sari pun terbangun dan menjerit. Bu Narti menodongkan pisau ke arah Raka. Kau mau bunuh lagi? Kau mau ambil bayinya, Raka? Wajah Raka pucat. Tangannya gemetar. Saya dipaksa, mereka akan ambil anak saya kalau saya berhenti. Tapi kamu sudah membunuh 3 bayi tak berdosa. 3 nyawa yang tidak pernah melihat dunia. Sari menjerit, memeluk perutnya. Raka jatuh terduduk, menangis. Saya tak punya pilihan, dulu saya miskin, istri saya hampir mati kelaparan, saya tak tahu harus bagaimana. Bu Narti menatapnya tajam. Setan tak akan pernah puas. Hari ini mereka minta 1, besok 2. Sampai hidupmu habis. Tiba-tiba, terdengar suara tawa menggema dari sudut ruangan. Asap hitam menebal, membentuk sosok makhluk hitam dengan mata menyala merah. Berani menghentikan perjanjian kami? Tanya suara itu, dingin dan bergema. Bu Narti berdiri tegak, memegang pisau warisan. Aku bukan orang sembarangan. Aku anak dukun putih. Dan aku tidak akan biarkan kalian menelan 1 bayi lagi. Pisau itu ia tusukkan ke lantai, lalu membaca doa-doa pelindung. Asap hitam melengking keras. Suara jeritan terdengar dari segala arah. Makhluk itu menghilang dalam kobaran api kecil. Raka pingsan.
Sari menangis histeris. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, tak ada bayi yang hilang. Pagi menjelang dengan mendung tebal menggantung di atas desa Kalimukti. Kabut turun rendah, menutupi pepohonan dan jalan-jalan tanah. Tapi kali ini, bukan hanya udara yang berat, melainkan juga suasana hati warga desa. Kabar bahwa Bunarti menggagalkan upaya pembunuhan terhadap ibu hamil menyebar cepat. Raka dibawa ke balai desa, diikat dan dijaga warga. Istrinya, Sri, menangis tak percaya. "Kenapa, Mas? Kenapa kamu tega?" Tapi Raka hanya diam. Matanya kosong, tubuhnya lemas, seolah jiwanya sudah direnggut makhluk yang dia layani. Di balai desa, Bunarti berdiri di hadapan warga yang berkumpul dengan wajah resah. Pak Lurah ada di sampingnya. "Saudara-saudara, kita semua tahu akhir-akhir ini banyak ibu hamil yang kehilangan bayi. Kita kira ini ulah jin, gangguan gaib, tapi sekarang kita tahu kebenarannya. Ini perbuatan manusia." Suara Bunarti bergetar tapi tegas. Raka telah membuat perjanjian pesugihan, dan menjadikan janin-janin itu sebagai tumbal. Teriakan amarah langsung terdengar. "Gantung saja dia. Bakar rumahnya. Dosa besar itu." Pak Lurah cepat menenangkan. "Tenang. Kita harus selesaikan ini dengan kepala dingin. Hukum ada tetap dijalankan, tapi jangan main hakim sendiri." Seorang lelaki tua di antara warga maju. Namanya Mbah Wiryo, mantan juru kunci petilasan yang dikenal paham hal-hal gaib. "Maaf saya bicara," katanya lirih, suaranya parau tapi tegas. "Perjanjian Raka bukan perjanjian biasa. Ini pesugihan turunan. Dulu ayah Raka, Sutrimo, juga pelakunya. Bahkan lebih dari itu, Sutrimo adalah penjaga ritual." Semua hening. Bunarti menatap Mbah Wiryo tajam. "Jadi, ada lebih dari satu pelaku?" Mbah Wiryo mengangguk. "Saya dulu pernah dipanggil oleh simbahnya Raka. Dia menunjukkan tempat di tengah hutan, sebuah batu berkepala naga, tempat mereka memanggil makhluk yang disebut Batara Kerucuk. Tapi sejak Sutrimo mati terbakar dalam kamarnya, saya kira perjanjian itu sudah berhenti, ternyata diteruskan." Pak Lurah bertanya lirih, "Apa yang harus kita lakukan?" Mbah Wiryo menarik napas dalam. "Kita harus ke tempat itu. Kalau tidak dihentikan, kekuatan gaibnya akan mengambil tumbalnya sendiri. Termasuk siapapun yang pernah terlibat, bahkan jika dia sudah menyesal." Hari itu juga, tim kecil dibentuk. Bunarti, Mbah Wiryo, dan 2 warga pemberani, Jono dan Arifin, berangkat ke tengah hutan. Mereka membawa sesajen, air doa, dan pusaka peninggalan simbah desa. Perjalanan memakan waktu 2 jam jalan kaki, melewati jalur sempit, menyeberangi sungai kecil, hingga akhirnya sampai ke tempat yang disebut petilasan Batara Kerucuk. Di tengah tanah lapang yang sepi, berdiri sebuah batu besar berbentuk kepala naga. Matanya berlubang seperti pernah ditancapkan sesuatu. Bunarti menggigil. Tempat ini gelap sekali auranya. Mbah Wiryo mengangguk. Disinilah janin-janin itu dikorbankan secara gaib. Kalau ingin memutus kutukannya, kita harus mengubur pusaka ini di lubang matanya, dan membacakan mantera penutup. Tapi sebelum mereka sempat mulai, suara tawa keras menggema dari balik pepohonan. "Hahaha, kalian pikir bisa memutus perjanjian ratusan tahun hanya dengan sesajen dan doa?" Seseorang keluar dari bayangan hutan. Pak Karno. Pak Karno adalah juragan kayu, kaya raya, tinggal di rumah besar dekat jalan utama desa. Tak ada yang pernah curiga padanya. Ia dikenal dermawan, tapi juga tertutup dan jarang berinteraksi. Mbah Wiryo ternganga. "Kamu? Jadi, kamu pewaris perjanjian ini setelah Sutrimo?"
Pak Karno tersenyum sinis. Aku bukan pewaris. Aku adalah tangan kanan yang menjaga agar perjanjian ini terus hidup. Raka hanyalah pion. Setiap tumbal yang dia berikan, aku yang menyampaikan pada Batara Kerucuk. Bu Narti melangkah maju. Kenapa kamu lakukan ini? Kamu sudah kaya. Pak Karno menatapnya dengan mata merah menyala. Karena aku ingin kekekalan. Kekayaan, kehormatan, dan hidup abadi. Tapi kalian ingin menghancurkan semuanya. Tiba-tiba tanah bergetar. Batu naga itu retak. Asap hitam mengepul dari matanya, membentuk siluet sosok tinggi berkulit arang dan mata merah menyala. Batara Kerucuk muncul. Jono dan Arifin gemetar. Kita harus lari, Bu. Tapi Bu Narti tak mundur. Ia mencabut keris warisan ayahnya, menancapkannya ke tanah, lalu membaca doa-doa penutup sambil menaburkan bunga 7 rupa dan air doa. Batara Kerucuk menjerit melengking. Makhluk itu maju ke arah mereka, tapi tiap langkahnya seperti tertahan oleh cahaya dari keris. Pak Karno berteriak, "Tidak! Jangan ganggu dia. Dia milikku." Tapi keris makin dalam ditancap. Batu naga pecah jadi 2. Cahaya putih menyilaukan meledak dari tanah. Sosok Batara Kerucuk terhisap kembali ke dalam lubang. Pak Karno ikut tersedot. Ia berteriak memekakan telinga, lalu hilang di telan tanah yang menutup kembali. Hening. Mbah Wiryo terjatuh lemas. Sudah selesai? Sore harinya, rombongan kembali ke desa. Warga menyambut mereka dengan rasa haru. Raka, yang tiba-tiba sadar dari pingsannya, menangis terseduh-seduh. Saya ingat semuanya, saya bersalah. Bu Narti menatapnya dengan iba. Kamu memang bersalah, Raka. Tapi kamu juga korban. Pak Lurah mengumumkan bahwa perjanjian pesugihan telah diputus. Tapi desa harus membersihkan diri dengan selamatan 7 malam berturut-turut, dan menaburkan bunga ke makam para ibu dan janin yang menjadi korban. Bu Narti berdiri di depan makam-makam itu malam harinya. Di tangannya, seikat bunga melati. Maafkan kami yang terlambat menyadari. Kalian akan selalu dikenang. Namun jauh di dalam hutan, di balik sisa batu naga yang retak, sebuah bisikan masih terdengar. Pelan, namun jelas. Kutukan tak pernah benar-benar hilang, hanya tertidur. Malam-malam di Kalimukti mulai tenang, namun ketenangan itu hanya seperti kaca tipis yang menutupi bara. Warga percaya bahwa kejahatan telah dikubur bersama batu kepala naga yang hancur di hutan, bahwa kekuatan gaib itu telah dikalahkan. Tapi Bu Narti tahu lebih dari siapapun, bahwa setan tidak pernah benar-benar mati. 2 minggu setelah kejadian di hutan, seorang ibu muda bernama Nina datang ke rumah Bu Narti. Perutnya membuncit 8 bulan. Wajahnya pucat. Matanya sembab. Bu, tolong saya. Suaranya nyaris berbisik. Bu Narti membantunya duduk. Ada apa, Nak? Saya mimpi buruk terus, Bu. Setiap malam, saya lihat sosok hitam berdiri di ujung ranjang. Dia menatap perut saya dan berkata, bayimu adalah warisanku. Bu Narti terdiam. Ia memegang perut Nina perlahan, memejamkan mata, mencoba merasakan energi di dalamnya. Dek. Darahnya berdesir. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Bukan pada si janin, tapi di sekelilingnya. Aura gelap melingkupi janin itu, seperti jaring halus yang tak kasat mata. Nina, siapa suamimu? Tanya Bu Narti hati-hati. Dio, Bu. Anak Pak Karno. Napas Bu Narti tercekat. Pak Karno? Nina mengangguk.
Kami menikah diam-diam tahun lalu. Waktu itu ayahnya menolak karena saya orang biasa. Tapi setelah Pak Karno meninggal, Dio datang lagi, dan kami mulai hidup bersama. Saya hamil beberapa bulan setelah itu. Bu Narti berdiri. Nina, kamu harus ikut saya sekarang juga. Bayimu dalam bahaya. Kita harus bersihkan janinmu dari warisan yang ditinggalkan ayah mertua kamu. Nina ketakutan. Apa maksudnya, Bu? Bayiku kenapa? Bu Narti tak menjawab. Ia tahu, ini bukan sekadar mimpi. Ini adalah perjanjian yang belum sepenuhnya terputus. Pak Karno memang mati tersedot ke alam gaib saat upacara pemutusan dilakukan. Tapi jiwanya, rupanya berpindah ke darah keturunannya. Dan kini, bayinya adalah wadah baru. Malam itu, Bu Narti mempersiapkan ritual pembersihan kandungan. Bunga melati, minyak zaitun, garam, dan asap kemenyan memenuhi ruang kecil rumahnya. Nina duduk di atas tikar pandan, tubuhnya gemetar. Bu Narti membaca doa sambil mengoleskan minyak ke perut Nina. Tiba-tiba, api lilin berkedip. Angin berhembus pelan, padahal semua jendela tertutup. Lalu terdengar bisikan. Dia milikku, kau tidak bisa mengambilnya. Nina menjerit. Perutnya mengencang seperti ditarik dari dalam. Bu Narti terus membaca doa, menggenggam keris pusaka erat-erat. Tapi makin lama, ruangan jadi gelap. Lilin padam satu persatu. Dari balik gelap, tampak mata merah menyala di udara. Sosok Pak Karno muncul. Tapi kali ini, bukan sebagai manusia. Wajahnya hitam legam, bola matanya bolong seperti arang. Tubuhnya memanjang, berasap. Tangan-tangannya kurus kering, dan dari punggungnya menjulur akar-akar hitam melingkari ruangan. Bukan kau yang tentukan takdir anakku, makhluk itu meraung. Bu Narti berdiri. Ia tak gentar. Kalau kau ingin anak ini, kau harus lewat aku. Dengan keris pusaka, ia menorehkan simbol segel di udara, membentuk garis api. Makhluk itu mengamuk. Jeritannya mengguncang seluruh rumah. Tapi keris warisan dukun putih adalah warisan yang menyimpan kekuatan langit. Dengan nama yang maha kuasa, aku usir engkau, roh najis. Pergi dari rahim anak manusia. Seketika, api membentuk lingkaran di bawah kaki Nina. Sosok makhluk itu meraung, lalu tubuhnya meledak jadi kabut tebal yang menghilang di telan angin. Nina terkapar lemas. Tapi perutnya kembali tenang. Bayinya selamat. Pagi harinya, kabar penyelamatan Nina tersebar. Tapi tidak semua senang. Dio, suami Nina, datang marah-marah ke rumah Bu Narti. Kenapa ibu ikut campur? Itu istri saya. Anak saya. Jangan bawa-bawa setan segala. Bu Narti menatapnya tajam. Anakmu memang anakmu, Dio. Tapi darah ayahmu mengalir dalam dia. Dan jika tidak dibersihkan, dia bisa tumbuh jadi penerus pesugihan itu. Dio mematung. Kamu tahu ini kan, Dio? Kamu tahu ayahmu pakai pesugihan. Dio menunduk. Tangannya mengepal. Saya pikir semua itu berakhir saat dia mati. Tidak, Dio, suara Bu Narti pelan. Kekuatan seperti itu butuh wadah. Dan sekarang, mereka sudah menanamkan benih dalam rahim istrimu. Air mata Dio jatuh. Lalu harus bagaimana? Kamu harus siap. Anakmu akan terlahir sebagai manusia biasa, jika kamu bersedia menjalani ritual pembersihan 7 hari. Tapi jika kamu menolak, maka dia akan menjadi tuan baru Batara Kerucuk. Selama 7 hari, Dio dan Nina menjalani ritual pembersihan. Mereka dilarang bicara kasar, harus makan makanan putih,
tidur di lantai, dan setiap malam mengikuti pembacaan doa dan pembersihan energi di bukit belakang desa. Hari ketujuh, di bawah cahaya rembulan, Bu Narti menanam keris pusaka ketiga, keris terakhir dari garis ayahnya, di tanah puncak bukit. Dari dalam tanah, terdengar dentuman seperti suara dada naga yang tertikam. Tanda bahwa perjanjian lama akhirnya diputus dari akarnya. Dio dan Nina menangis dalam pelukan. Mereka tahu, hidup mereka takkan pernah sama lagi. Tapi setidaknya, anak mereka akan bebas dari warisan kegelapan. Namun jauh di tempat lain, di luar desa, di kota besar, seorang wanita muda memasuki kamar sepi. Ia duduk di depan cermin. Di tangannya, sebuah liontin hitam berbentuk kepala naga. Wanita itu tersenyum tipis. Bapak memang gagal, tapi aku akan meneruskan. Matanya memerah. Dan Batara Kerucuk belum mati. Pagi itu, langit Kalimukti dihiasi mendung menggantung. Udara terasa tebal. Penduduk desa tak tahu bahwa hari ini bukan sekadar kelahiran, melainkan juga pertaruhan antara terang dan gelap. Nina telah memasuki proses persalinan. Di rumah panggung kecil milik ibunya, ia menggenggam erat tangan Dio. Perlu membasahi keningnya, jerit kesakitan bersahutan dengan doa-doa lirih yang dipanjatkan Bu Narti di ruang sebelah. Kamu kuat, nak, kamu dan bayimu harus bertahan, ucap Bu Narti seraya mengayunkan dupa, menyapu ruangan dengan aroma kemenyan putih dan minyak bidara. Suara tangisan bayi pun akhirnya terdengar. Lantang. Tegas. Namun sesaat setelah itu, angin berembus ke dalam rumah, dingin dan tidak wajar. Semua lampu minyak berkedip. Bayi yang baru lahir itu terdiam. Diam tak biasa. Ia membuka matanya lebar-lebar, dan di balik kelopak mungil itu, mata merah menyala terlihat sekejap. Bu Narti segera mengambil bayi itu, membacakan ayat-ayat pengusir gangguan, membungkus tubuhnya dengan kain putih bertuliskan lafaz suci. Dio gemetar menyaksikan itu. Apa itu tadi, Bu? Serunya ketakutan. Bu Narti menunduk. Dia belum sepenuhnya bersih. Perjanjian itu terlalu dalam tertanam. Tapi, kita bisa mengarahkan jalannya. Nina lemas. Jangan ambil anakku, Booth tolong. Tidak akan, jawab Bu Narti pelan. Tapi kalian harus hidup benar. Jangan ada amarah, jangan ada keserakahan, jangan berbohong, karena kelam itu akan tumbuh subur saat kalian mulai menyimpang. Dio dan Nina mengangguk dengan air mata berlinang. Mereka sadar, anak mereka bukan bayi biasa. 3 tahun berlalu. Bocah itu diberi nama Ananta, yang berarti tak terhingga, tak terbatas. Ia tumbuh sehat, cerdas, bahkan terlalu cerdas untuk anak seusianya. Tapi ada hal aneh yang selalu mengiringinya. Hewan-hewan seperti takut padanya. Kucing liar mendadak mati jika didekatinya. Angin sering bertiup saat ia marah. Dan yang paling membuat merinding, ia bisa menyebut nama orang yang akan meninggal sebelum waktunya. Sore ini Pak Darmo akan mati, ucap Ananta suatu siang. Dan benar. Sore harinya, Pak Darmo ditemukan terjatuh di sawah, meninggal karena serangan jantung. Nina menangis malam itu, memeluk anaknya yang tertidur lelap. Kenapa kamu jadi seperti ini, nak? Dio mendatangi Bu Narti. Saya takut, makin lama, Ananta bukan seperti anak kecil. Kadang dia bicara sendiri. Kadang dia tahu hal yang tidak mungkin dia tahu. Bu Narti menatap langit. Ini yang saya khawatirkan. Meskipun tubuhnya manusia, tapi jiwa itu tetap membawa jejak iblis. Kalau tak diarahkan, ia bisa tumbuh menjadi tuan baru Batara Kerucuk. Dio tercekat. Apa yang harus saya lakukan? Kamu harus bawa dia pergi dari sini. Jauh dari tempat ini.
Jangan biarkan dia tahu sejarah keluarganya. Jangan biarkan dia bersentuhan dengan benda-benda warisan pesugihan. Malam itu, Dio dan Nina pergi dari Kalimukti membawa Ananta ke kota. Hidup mereka susah, tapi mereka tekad membesarkan anak itu tanpa bayang-bayang dosa masa lalu. Tapi, kejahatan adalah bayangan. Ia mengikuti, dari satu generasi ke generasi berikutnya. 10 tahun kemudian, di kota besar, seorang anak berusia 13 tahun duduk di perpustakaan sekolah elit. Ia tak banyak bicara, tapi dikenal karena IQ-nya luar biasa. Namanya Ananta. Sore itu, ia membuka buku sejarah yang membahas tentang legenda-legenda desa. Matanya menatap satu ilustrasi, batu berbentuk kepala naga. Bibirnya tersenyum tipis. Dalam hati, sebuah suara berbisik. Kamu adalah kelanjutanku, darahmu adalah darah pemimpin. Ananta menutup buku itu perlahan. Malam harinya, ia terbangun dari tidurnya. Matanya menatap lurus ke langit-langit. Bapak, aku tahu kau belum sepenuhnya mati. Di tangannya, sebuah batu kecil hitam berbentuk naga, ia temukan tanpa sengaja saat liburan di Kalimukti setahun lalu, dan sejak itu disimpannya diam-diam. Ia mencium batu itu. Dan suara dari dimensi lain mulai menyapa, suara yang dulu bicara pada Raka, suara yang dulu menjelma sebagai Pak Karno, kini berbicara padanya. Batara Kerucuk telah menemukan tuan barunya. Epilog. Di Kalimukti, Bu Narti duduk di kursi tuanya. Usianya kini telah senja. Ia membaca doa setiap hari, menyalakan dupa, menjaga pusaka terakhir yang disegel di tanah puncak bukit. Suatu malam, angin berembus dingin dari arah kota. Ia menatap langit, lalu menatap api lilin yang tiba-tiba padam. Sudah waktunya, gumamnya pelan. Perjanjian itu tak pernah benar-benar bisa dihapus. Tamat.